إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, adalah merupakan sebuah rukun khutbah. Khatib mengajak jamaah sekalian untuk terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila khatib tidak menyampaikan ini, rukun khutbahnya kurang. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah khutbahnya. Maka saya berwasiat kepada jamaah sekalian, wabil khusus diri saya sendiri, marilah kita terus berusaha berikhtiar semaksimal yang kita mampu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Jumat ini, di samping ini perintah Allah yang termaktub di dalam surah Al-Jumu'ah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah masuk waktu salat Jumat, apabila telah diserukan kepadamu azan untuk datang ke masjid, maka bersegeralah kamu datang ke masjid. Sesibuk apapun kamu, sepenting apapun pekerjaan kamu, maka tinggalkanlah, dan itu lebih baik, kata Allah. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat bagi kita kaum laki-laki. Bahkan ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan, apabila kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, maka dihukumkan kafir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hikmah yang kedua, sholat Jumat ini di samping perintah Allah, tentunya ada hikmahnya agar kita meningkatkan iman dan takwa kita. Makanya khatib selalu mengajak itu. Yuk kita terus kita tingkatkan iman dan takwa kita. Semua khatib menyampaikan itu. Pertanyaannya, apakah setelah sekeluarnya kita nanti dari masjid ini, sudahkah bertambah iman dan takwa kita? Kita sering melaksanakan sholat Jumat dari usia kita sampai saat ini. Yang berusia 60 mungkin sudah 50 kali sholat Jumat, 50 tahun sholat Jumat. Yang berusia 40 mungkin 30 tahun sudah sholat Jumat. Tapi selama bertahun-tahun itu, apakah sudah bertambah iman dan takwa kita? Jika tidak bertambah, sepulangnya kita dari masjid ini, maka sia-sialah tujuan sholat Jumat ini. Karena sholat Jumat ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tapi punya tujuan untuk merefresh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di tanggal 19 Rajab kalau tidak salah. Tentunya ada satu doa yang diajarkan Rasulullah tentang doa di bulan Rajab ini. Semua kita hafal doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati umur kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami sampai kepada bulan Ramadan. Itu doa ini diajarkan
Tentu di bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita. Ibarat bulan Rajab ini adalah bulan latihan untuk menuju Ramadan. Bulan latihan, bagaimana mungkin kita besok lulus di bulan Ramadan kalau bulan Rajab ini kita tidak pernah latihan? Ibarat kompetisi, karena bulan Ramadan adalah bulan kompetisi yang nantinya akan merebutkan medali yang namanya takwa. Takwa karena puasa. Tapi bagaimana mungkin kita bisa berkompetisi kalau kita tidak pernah pemanasan, tidak pernah latihan? Bulan Rajab bulan latihan, bulan Sya'ban bulan pemanasan, bulan Ramadan adalah bulan menjalani kompetisi itu. Ibarat pemain bola, latihan nggak pernah, pemanasan tidak, ujuk-ujuk ikut tanding main bola. Boro-boro menang, pingsan iya kita di lapangan. Begitu juga terlalu banyak kaum muslimin nanti di Ramadan pingsan di tengah jalan karena di bulan Rajab ini dia tidak pernah latihan. Maka berupaya dan berikhtiar kita semaksimal mungkin untuk latihan. Latihan apa? Latihan berpuasa, latihan sabar, latihan qiyamul lail, latihan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya bulan Ramadan nanti kita menjadi pemenang di bulan Ramadan itu, yaitu mendapatkan medali dari Allah yang namanya takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, di bulan Rajab ini adalah satu fenomena besar yang semua kita tahu. Sebagian ulama bersepakat pada tanggal 27 Rajab itu bertepatan dengan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada hikmah di dalam Isra wal Mi'raj itu. Kalau tidak ada hikmah, tidak mungkin Allah maktubkan di dalam Al-Qur'an. Yang kata Allah, subhanalladzi yasra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata Allah, Allah maktubkan di dalam Al-Quran sebagaimana Allah ingin tunjukkan kebesarannya. Pertama hikmah yang ingin kita petik dan kita sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa Allah mengajak Rasulullah Isra wal Mi'raj, memperjalankan hambanya. Yang pertama ingin menghibur Rasulullah. Kenapa saya katakan ingin menghibur? Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa Rasulullah mengalami duka yang sangat dalam. Wafat istrinya, wafat pamannya. Memang Rasulullah pernah bersedih atas wafatnya orang-orang yang dia cintai. Contohnya anaknya, seperti anaknya waktu itu Ibrahim. Tetapi ini wafatnya Siti Khadijah adalah yang paling dalam yang pernah dirasakan Rasulullah. Kenapa sampai demikian? Karena kita tahu Siti Khadijah sewaktu menikah dengan Rasulullah adalah wanita terkaya. Sepertiga jazirah Arab itu adalah kekayaan Siti Khadijah. Tapi begitu menikah dengan Rasulullah dan begitu Rasulullah mendapatkan wahyu, dinobatkan menjadi Rasul, habis perlahan-lahan itu harta. Dari mulai harta yang begitu banyak sampai akhir hayatnya tinggal baju yang ada di badan. Sampai-sampai Siti Khadijah di waktu sakaratul mautnya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku dulu adalah wanita terkaya dan sekarang tidak punya apa-apa dan hanya tinggal baju yang di badan ya Rasulullah. Jika aku wafat nanti, jika aku mati, masih diperlukankah tulangku jika bisa dijual untuk keperluan dakwah ini ya Rasulullah? Pakailah ya Rasulullah." Nah, bagaimana tidak cintanya Rasulullah kepada istrinya. Seorang istri yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk sang suami yang dia cintai.
Oleh karena itu begitu dukanya Rasulullah, ditambah pula dengan wafat paman Rasulullah yang menjadi benteng. Tidak ada yang berani mengusik Rasulullah dengan masih adanya Abu Talib sebagai pemuka Quraisy. Tapi di sini hikmah yang ingin kita ambil jamaah sekalian. Jika kita dekat kepada Allah, bagaimanapun duka yang kita rasakan, bagaimanapun musibah yang kita alami, innamal usri ma'al yusra. Ingat, setiap kesulitan kita mendapatkan dua kemudahan. Setiap satu kesulitan kita mendapatkan dua kemudahan. Begitu juga Allah menghibur Rasulullah dengan jalan-jalan. Bukan ke Perancis, bukan ke Makkah, bukan ke Turki, tapi langsung ke langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Hikmah yang kedua adalah untuk menguji iman kita, jamaah sekalian. Memang jika bicara iman, kadang-kadang ada satu perintah yang tidak bisa dimasukkan kepada akal kita. Betapa banyak orang-orang zaman sekarang, jika suatu hukum tidak masuk kepada akalnya, dia tidak masukkan ke imannya. Padahal betapa banyak iman yang tidak masuk ke dalam akal. Peristiwa Isra Mi'raj, jika kita masukkan ke dalam akal kita, pasti tidak akan masuk akal. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Namun kalau bicara iman, kita percaya dan yakin Allah diisrakan oleh Rasulullah diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman. Ini pembelajaran bagi kita betapa banyak pelajaran-pelajaran Islam, pelajaran-pelajaran agama. Jangan masukkan ke akal dulu. Karena bukan tidak masuk akal, karena akal kita kekecilan untuk menerima perintah itu. Maka yakini saja, imani saja, insya Allah akal akan mengikuti, dan insya Allah suatu hari nanti akan terbukti secara akal. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang terpenting dalam kesempatan Isra Mi'raj itu ada perintah salat. Semua perintah Allah melalui malaikat Jibril, semua perintah. Tapi yang satu ini khusus salat, Allah langsung yang memberikan kabar itu kepada Rasulullah. Tentu ada hikmahnya, betapa pentingnya salat, dan jangan main-main dengan salat. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, orang yang mendirikan salat sama dengan mendirikan agama, karena salat itu adalah tiang agama, dan orang yang tidak salat sama dengan meruntuhkan agamanya. Kita ilustrasikan, seandainya masjid yang megah ini, ada oranglah datang ingin meruntuhkan masjid ini, bawa palu dia, bawa semua segala sesuatu yang ingin meruntuhkan masjid. Apa yang akan kita lakukan? Pastinya kita tangkap dia dan kita bawa ke kantor polisi. Kita anggap dia orang gila. Tetapi keluarga kita, anak kita, istri kita tidak sholat, bukan dia meruntuhkan masjid, tapi dia akan calon-calon meruntuhkan agama Allah ini. Apa yang akan kita lakukan? Tentunya kita tangkap dia, kita bawa ke masjid, kita ajarkan dia sholat, kita perintahkan dia sholat. Oleh karena itu begitu pentingnya sholat ini, sampai-sampai Rasulullah mengatakan meruntuhkan agama orang yang tidak mendirikan sholat. Oleh kesempatan ini, jamaah sholat Jumat sekalian, yuk dengan hikmah Isra Mi'raj ini, kita robah mindset berpikir kita. Kita lebih giatkan anak dan keturunan serta istri kita untuk jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada ustadz, dia sholat tapi perbuatan keji dan mungkar dia tidak bisa hindari. Jangan sholat dibuatkan menjadi alasan. Berikhtiar dan berusaha teruslah untuk dapat melaksanakan sholat dengan sempurna, dengan baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ini saja dulu 3 hikmah atau 4 hikmah Isra Mi'raj yang dapat saya sampaikan dalam khutbah Jumat kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Selalu saya sampaikan, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kita, meskipun hati kita ingin sekali berbuat baik, ingin sekali mendirikan sholat, ingin sekali beribadah, jika tidak ada pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita minta pertolongan Allah, semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk dapat menjalankan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.